Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahira Urjuani Atika. Saya akan menjelaskan poin-poin penting tentang komponen sistem informasi manajemen. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Sistem informasi. Menurut Bodnar dan Hopwood, sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait yang ingin mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi menurut Bodnar dan Hopwood menyatakan informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi menyeratkan penggunaan teknologi dengan komputer dalam organisasi atau perusahaan yang dapat menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan pengguna. Tugas dari sistem informasi adalah untuk melakukan siklus pengolahan data ini. Untuk melakukan siklus ini, maka sebagian suatu sistem diperlukan komponen-komponen tertentu. Telah diketahui bahwa data perlu diolah untuk dijadikan informasi yang berguna lewat suatu siklus. Siklus ini disebut dengan siklus pengolahan data atau disebut juga dengan nama siklus informasi. Data yang masih belum diolah perlu disimpan untuk pengolahan lebih lanjut karena tidak semua data yang diperoleh langsung diolah. Pada umumnya, data yang diperoleh disimpan terlebih dahulu yang nantinya setiap saat dapat diambil untuk diolah menjadi informasi. Data itu disimpan dalam bentuk basis. Data ini yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan informasi. Siklus pengolahan data yang dikembangkan ini disebut dengan Extended Data Processing Life Cycle. Kemudian, sistem informasi mempunyai 6 buah komponen, yaitu 1. Komponen input atau komponen masukan. Yang kedua, komponen model. Yang ketiga, komponen output atau komponen keluaran. Yang keempat, komponen teknologi. Yang kelima, komponen basis data. Dan yang terakhir, komponen kontrol atau komponen pengendalian. James menjelaskan bahwa input merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Komponen ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dalam pengolahan informasi. Sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi jika tidak mempunyai komponen input. Jika sistem informasi tidak pernah mendapat input, tetapi dapat menghasilkan output, ini merupakan hal yang ajaib. Input dari sistem informasi berupa data yang akan diolah oleh sistem ini. Data dari sistem informasi dapat berasal dari luar organisasi, misalnya data saham dari pasar modal, atau dari dalam organisasi, misalnya data penjualan. Data untuk sistem informasi perlu ditangkap dan dicatat di dokumen dasar. Dokumen dasar merupakan formulir yang digunakan untuk menangkap dari data sistem informasi, yaitu seperti 1. Dapat menunjukkan macam dari data yang harus dikumpulkan dan ditangkap. Yang kedua, data dapat dicatat dengan jelas, konsisten, dan akurat. Yang ketiga, data mendorong lengkapnya data akuntansi. Yang keempat, bertindak sebagai pendistribusi data. Yang kelima, membantu pembuktian terjadinya transaksi yang sah. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai pelindung file-file data di komputer. Tiga, komponen output. Output merupakan komponen yang harus ada di sistem informasi. Output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model yang tertentu. 4. Komponen basis data. Basis data adalah kumpulan dari data
yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Dari definisi ini, terdapat 3 hal yang berhubungan dengan basis data, yaitu sebagai berikut. 1. Data itu sendiri, yang diorganisasikan dalam bentuk basis data. 2. Simpanan permanen atau storage, untuk menyimpan basis data tersebut. Simpanan ini merupakan bagian dari teknologi perangkat keras yang digunakan di sistem informasi. Simpanan permanen yang umumnya digunakan berupa hard disk. 3. Perangkat lunak untuk memanipulasi basis datanya. Perangkat lunak ini dapat dibuat sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman komputer atau dibeli dalam bentuk suatu paket. 5. Komponen model. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari data yang diambil dari basis data yang diolah lewat suatu model-model tertentu. Ada 2 macam biaya yang mempengaruhi persediaan barang yang paling ekonomis. Yang pertama, purchasing cost. Biaya pemesanan sesuai dengan frekuensi pemesanannya sebesar pemesanan dikalikan dengan biaya setiap kali pesan. Yang kedua, carrying cost. Biaya penyimpanan yang dihitung berdasarkan rata-rata persediaan yang ada di gudang, sebesar biaya penyimpanan per unit barang dikalikan dengan rata-rata unit persediaan di gudang. Komponen kontrol. Komponen kontrol juga merupakan komponen yang penting dan harus ada di sistem informasi. Komponen kontrol ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sistem pengendalian atau kontrol dalam sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem pengendalian secara umum atau General Control System dan sistem pengendalian aplikasi atau Application Control System. Pengendalian secara umum dapat terdiri dari pengendalian-pengendalian sebagai berikut. 1. Pengendalian organisasi. 2. Pengendalian dokumentasi. 3. Pengendalian perangkat keras. 4. Pengendalian keamanan fisik. 5. Pengendalian keamanan data. Dan 6. Pengendalian komunikasi. Pengendalian aplikasi dapat diklasifikasikan sebagai pengendalian masukan atau input control. Pengendalian proses, processing control, dan pengendalian keluaran atau output control. Pengendalian aplikasi umumnya merupakan pengendalian yang sudah diprogramkan di perangkat lunaknya. Pengendalian aplikasi diantaranya adalah control digit check, reasonable check, echo check, dan batch control check. Baik, sekian penjelasan singkat saya mengenai komponen sistem informasi manajemen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.